dengan bernyanyi dosaku banyak. Tuhan mengizinkan kami untuk mengikuti Jumat ceria ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti perkataan-Mu, supaya kami tahu isi hati-Mu Tuhan. Berkatilah Jumat ceria kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, silahkan duduk yang rapi, ambil sikap yang hormat kepada Tuhan. Lupa misnya, jangan lupa ambil Alkitabnya ya. Ya, jangan lupa ambil Alkitabnya. Hari ini firman Tuhan kita diambil dari Kejadian 4. Oke, siapa hatinya ya? Oke, misalkan ulang. Cerita minggu kita yang lalu adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, semua buah di dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, pasti mati, kata Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tetapi adik-adik, ya, ada yang jahat, ada yang licik, yaitu iblis. Dimasukinya oleh si ular. Lalu si ular menggoda. Siapa? Ia menggoda si Hawa. Dia menggoda si Hawa untuk memakan buah yang dilarang Tuhan itu. Nah adik-adik, setelah itu apa yang terjadi? Si Hawa mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan iblis. Dia mengambil buah yang dilarang Tuhan itu. Setelah diambilnya, dimakannya, lalu diberikannya kepada suaminya, yaitu Adam. Jadi adik-adik, Adam dan Hawa sudah berdosa. Dosa itu menjalar. Jadi ada firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Siapakah orang itu, Miss? Ya, adik-adik yang di dalam kandungan, yang di bawah mama kita sudah berdosa. Anak kecil, anak besar, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, kulit yang putih dan hitam, rambut yang lurus, rambut yang keriting, badan langsing, badan besar, semua sudah berdosa. Nah adik-adik, setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, ya, Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Adik-adik, Adam dan Hawa
si Habil juga mempersembahkan anak sulung kambing domba kepada Allah. Adik-adik, ternyata persembahan si Habel diterima Tuhan. Persembahan si Habel diterima Tuhan. Lalu adik-adik, apakah yang terjadi? Si Kain menjadi hatinya sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." kata Kain kepada adiknya Habel. Adik, mari kita pergi ke padang. Lalu mereka pun pergi ke padang. Habel pun mengikuti abangnya si Kain. Ternyata adik-adik, tiba-tiba si Kain membunuh Habel, adiknya, lalu membunuh adiknya. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan bulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sebelumnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Adik-adik, adakah si Kain diajari orang tuanya membunuh adiknya? Adakah adik-adik diajari berbuat dosa, melawan orang tua, melawan kakak, melawan abang? Tidak ada yang diajar-ajar, tidak ada yang diajari. Karena dosa itu menjalar. Nenek moyang kita sudah berdosa, Adam dan Hawa. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Dosa itu diam di dalam hati. Nah, ingat ya, tidak ada satupun yang mengajari kita berbuat dosa. Kain tidak ada diajari oleh bapak dan ibunya berbuat dosa. Tetapi karena dosa itu menjalar dan dosa itu diam di dalam hati, dosa itu yang menguasai, dosa itu yang menyuruh dia untuk berbuat dosa. Nah adik-adik, betapa mengerikan. Seorang adik, seorang kakak membunuh adiknya. Ya, setiap dosa yang kita lakukan ada upahnya. Seperti si Kain tadi, membunuh adiknya, ada upahnya. Tuhan menghukum dia, tetapi Tuhan mengasihi dia, tidak membunuh si Kain. Sama seperti kita, kita semua sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu menjalar. Ingat ya adik-adik, setiap dosa yang kita lakukan ada upahnya. Firman Tuhan tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus
bekerja, dia mendapat gaji, mendapat upah. Sama seperti kita juga. Kita yang melakukan dosa, kita mendapat upah. Upahnya adalah maut, penderitaan, neraka. Ya, setiap dosa yang kita lakukan ada upahnya, yaitu maut. Ya, maukah adik-adik tidak mendapat maut itu? Ya, ada jalan keluarnya. Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang begitu menyayangi kita. Kita yang berbuat dosa, kita yang mendapat upahnya. Tetapi Allah sangat mengasihi kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya, diberikannya kepada kita. Supaya kita yang percaya, kita yang menerima Yesus Kristus tadi tidak mendapat upah, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik, setiap dosa yang kita lakukan ada upahnya. Ulangi lagi. Si Kain tidak diajari orang tuanya berbuat dosa. Tidak diajari orang tuanya membunuh. Jadi bagaimana, Miss? Kok bisa dia membunuh? Ya, dia bisa membunuh karena semua orang telah berbuat dosa dan dosa itu menjalar. Ingat ya adik-adik, dosa itu diam di dalam hati. Dia yang mengendalikan kita, dia yang menguasai kita. Kita harus tunduk kepada apa yang dikatakannya. Kita harus melakukannya. Sama seperti si Kain tadi, dia tidak mau membunuh adiknya, tetapi karena sudah berdosa, dia harus taat kepada perintah dosa itu. Ingat, setiap dosa kita ada upahnya. Upahnya adalah maut. Oke, upahnya adalah maut, tetapi ada jalan keluarnya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Allah sangat mengasihi adik-adik. Dia sangat mencintai kita semua, sehingga dia datang dari surga turun ke bumi untuk kita. Maukah adik-adik tidak mendapat upah? Ada jalan keluarnya. Percaya kepada Yesus Kristus. Oke, demikian cerita kita hari ini. Ayat hafalan kita ada Roma 6 ayat 23. Oke, sama-sama kita menghafalnya ya. Pasti adik-adik yang di sini dan yang ada rumah sudah hafal. Oke, sama-sama kita menghafalnya ya. Roma 6 ayat 23. Sekali lagi, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Ya, setiap dosa yang kita lakukan ada upahnya. Ya, tapi kalau kita tidak mau menerima upah, ada jalan keluarnya. Allah mengasihi kita, dia datang dari surga turun ke bumi. Ya, adik-adik harus percaya kepada Yesus Kristus supaya berhenti berbuat dosa dan tidak mendapat upah. Oke, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Benar ya Tuhan, Adam dan Hawa adalah nenek moyang kami. Mereka sudah berdosa dan dosa itu menjalar. Kami adalah keturunannya, jadi kami juga sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan-Mu. Sama seperti Kain dan Habel, dosa itu menjalar ya Tuhan. Si Kain membunuh adiknya Habel. Orang tuanya tidak pernah mengajari si Kain untuk membunuh adiknya. Tapi karena dosa itu menjalar dan dosa itu diam di dalam hati kami. Tuhan, kami mengerti pada malam hari ini, setiap dosa yang kami lakukan ada upahnya, yaitu maut.
tetapi Engkau Allah yang mengasihi kami, mencintai kami. Engkau datang ke dunia ini untuk kami, Tuhan, supaya kami berhenti berbuat dosa dan tidak mendapat upah itu. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Engkau berikan kami pengertian akan firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang mendengarkan firman ini, baik yang ada di sini dan yang ada di rumah, supaya Tuhanlah bekerja, supaya Roh Kudus-Mu mengisafkan dia, bahwa mereka lah orang berdosa dan setiap dosa yang mereka lakukan ada upahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Oke, sekali lagi sebelum kita berpisah, ayat hafalan kita ya, supaya tidak lupa, firman itu simpan di dalam hati.